Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 12 14 021 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang subnetting. Subnetting merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya bisa dilakukan pada IP kelas A, B, dan C saja. Kemudian tujuan dari subnetting ini nantinya akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi juga mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Kemudian ada juga pengertian dari gateway. Gateway merupakan jembatan yang digunakan klien untuk bisa berkomunikasi dengan klien di subnet yang lain, atau bisa juga berkomunikasi dengan klien di network yang lain. Tapi kalau ke network yang lain bakal ngebutuhin routing. Kemudian kita langsung masuk saja ke skenario nya. Di sini saya menggunakan IP dari kelas C yaitu 192.168.1.1 menggunakan prefix 26, yang mana prefix ini nanti membagi ke 4 subnetwork, yaitu untuk blok subnet pertama menggunakan network address .0, kemudian untuk blok subnet yang kedua menggunakan .64, yang ketiga menggunakan .128, dan yang keempat menggunakan .192. Tetapi di sini saya menggunakan subnetwork yang pertama dan kedua saja. Dan ini ada setting IP-nya untuk klien-klien. Ini network 1.0 dan ini untuk yang .64. Kemudian di sini nanti ada yang nggak ada gateway-nya untuk kliennya. Jadi ada yang tulisan G ini berarti ada networknya, maksud saya ada gateway-nya, dan yang nggak ada ini berarti nggak ada gateway-nya, yang mana nanti pengaruh ke klien subnetwork lain, yaitu nggak bisa berkomunikasi. Kemudian kita coba dari sini, yaitu menggunakan real time, maksud saya ke mode simulasi. Kemudian ini di edit filternya jadi ICMP saja untuk ngetes koneksi, untuk ngetes komunikasi maksud saya. Dan yang pertama yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC3. Kita akan mengirim paket dari PC klien 1 ke klien 3, dimana ini kan masih lokal ya, belum keluar ke network lain. Dan kita next, dan kita next lagi. Nah, ini sampai ke sini, padahal ini nggak ada gateway-nya, soalnya ini termasuk jaringan lokal, jadi kalau tanpa gateway juga nggak masalah. Dan kita next lagi, kemudian akan balas pesannya tadi, kemudian diterima lagi oleh PC1, dan ini sukses. Kemudian yang kedua yaitu kirimkan paket dari PC1 ke PC4. Dan kita next. Di sini dua-duanya dari dua klien itu ada gateway-nya masing-masing, dan diterima oleh PC4, kemudian dikembalikan. Nah, komunikasinya berhasil karena di tiap klien ini punya gateway-nya, yang mana gateway itu buat jembatani antara subnet A
ke subnet B. Kemudian kita coba lagi. Kemudian kita kirimkan paket dari PC2 ke PC5. Dari PC2 ke PC5. Nah, kemudian kita jalankan. Kirim ke switch, ke router. Kemudian dari switch ini nanti akan disebar. Nah, di sini untuk yang dituju ini dia menerima request tadi, tapi dia nggak bisa ngembaliin karena dia nggak ada gateway-nya. Jadi komunikasinya gagal. Kemudian kita ngirim dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Kemudian kita next. Nah, di sini langsung silang. Karena di sini PC3 nggak punya gateway atau gateway-nya nggak diisi. Jadi kan kalau nggak ada gateway-nya berarti nggak bisa nyebrang. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke mode real time untuk mencoba tracing. Itu menggunakan perintah tracer kemudian IP tujuan. Ini kita masuk ke mode real time. Kemudian kita coba tracing dari PC1 ke PC3. Dari PC1 menggunakan perintah tracer kemudian spasi IP dari PC3 yaitu 192.168.1.4. Nah, di sini kan tadi kan jaringan lokal ya. Berarti ini terhubung. Kemudian kita dari PC1 ke PC4. Dari PC1 ke PC4 ke tracer. Kemudian PC4 itu IP-nya 1.66. Nah, di sini juga connect. Sukses ini, trace complete. Karena di PC4 ini ada gateway-nya. Kemudian dari PC2 ke PC5. Dari PC2 ke PC5 tracer. IP dari PC5-nya itu 1.67. 1.67. Nah, ini akan gagal. Karena di PC5 tadi itu dia nggak pakai gateway. Jadi si PC2 ini cuman bisa ngirim, tapi nggak bisa dapat balasan dari PC5 tadi. Nah, akan terjadi request timeout. Kemudian dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6 168.1.68. Nah, di sini dari awal aja udah gagal karena si PC3 sendiri itu nggak punya gateway. Jadi dia nggak bisa ngirim paket ke PC6. Dicegah sama routernya. Maka akan terjadi request timeout. Nah, kemudian dari apa yang bisa saya simpulkan, kalau gateway itu berguna untuk menghubungkan antara dua subnetwork. Jadi misal kalau di salah satu klien subnetwork tadi nggak ada gateway-nya, maka dia nggak bisa mengkomunikasikan ke subnetwork lain. Begitu juga sebaliknya, kalau misal di subnetwork A ada gateway-nya, kemudian di subnetwork B gak ada gateway-nya, maka si subnetwork B nanti itu nggak bisa ngembaliin requestannya tadi. Jadi bakalan terjadi request timeout.
Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.